Kemunculan ribuan objek bawah laut misterius di wilayah Amerika Serikat kembali memicu perhatian publik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kembali lagi bersama kami di Time Travel. Rahayu dan salam sejahtera untuk kita semua. Nah, Alif Sobat Time Travel, ini familiar nggak sama Sama background-nya? background-nya tempat syuting yang kita kembali lagi ke yang kemarin-kemarin ya. Nah, Sobat Time Travel, Alif, nggak tahu ya di episode kita kali ini mungkin melanjutkan dari yang sebelumnya ya, tentang tahun 2026 yang disebut sebagai tahun disclosure, tahun pengungkapan tentang kehadiran sosok yang penting di tahun 2026 ya. Nggak tahu ya kalau kemarin kita nggak mengkaitkannya dengan alien dan banyak orang mengungkapkan penampakan alien atau UFO atau segala macam beriringan juga dengan dibukanya dokumen-dokumen rahasia yang terkait dengan alien dan UFO dari pemerintah Amerika. Nah, melanjutkan pembicaraan tentang disclosure, ada satu pemberitaan yang aku lihat kemarin itu menarik, Liv. Menarik karena aplikasinya itu namanya, kalau di pemberitaan itu dibilangnya namanya Enigma. Enigma ini aplikasi non-partisan, artinya dia tidak dari satu lembaga seperti NASA atau dia terkait dengan salah satu pemerintahan di negara manapun ya di dunia gitu. Dia independen lah gitu, non-partisan. Dan dia itu mengumpulkan dokumentasi penampakan UFO dan alien di seluruh dunia. Itu pasti ada laporannya. Dan sejak tahun 2022 itu mereka sudah mengumpulkan lebih dari 30.000 kasus lah, 30.000 dokumentasi lah. Nah, setahun belakangan itu dari tahun 2025 bulan Agustus lah kalau nggak salah ya, sampai sekarang itu terjadi lonjakan penampakan yang cukup signifikan. Ada sekitar 9 ribuan. Dan itu adanya di lokasi yang menurut dia sangat spesifik ya, sangat spesifik karena dia berada di 10 mil dari garis pantai yang ada di Amerika, terutama di daerah California dan Florida. Nah, itu dalam setahun itu 900 kasus ya, setahun. Nah, belakangan yang paling besar jumlah penampakannya itu, yaitu sekitar 500 atau 600 itu yang ada di daerah California dan Florida. Dan itu tidak bisa dijelaskan. Nah, kalau kemarin pandangan disclosure itu, orang lebih tertuju atau terfokus itu ke luar angkasa ya, karena yang namanya alien berasanya datangnya dari sana aja gitu. Nah, ternyata mereka mengalihkan pandangan mereka ke kedalaman lautan yang ada di bumi. Nah, ini kan menarik ya, karena berbagai cerita penampakan mereka itu, jadi kayak ada nelayan, terus kemudian ada angkatan-angkatan laut yang ada di sekitar Amerika. Mereka cerita tuh ada satu cahaya yang bergerak sangat cepat di bawah perahu-perahunya mereka. Itu cepat sekali, dan juga ada satu kasus itu, jadi ada benda terbang yang dia itu bisa transmedium. Transmedium itu maksudnya bisa menembus dua unsur yang berbeda tapi tidak ada bekas-bekas tabrakan atau apa ya gitu. Dari udara ke air laut cepat sekali tapi enggak, dan mereka sampai sekarang belum bisa mengidentifikasikan, belum bisa menjelaskan ini objek apa sih sebenarnya gitu. Nah, yang menjadi pertanyaan, kenapa sih kita mulai ngelihatnya di masa-masa sekarang mulai lebih banyak lagi? Atau justru ini sebenarnya fenomena yang udah lama tapi nggak kelihatan aja sama orang di masa sekarang. Jadi gimana Alif? Sebenarnya dalam pandangan spirit, sebenarnya apa sih yang Alif diberikan pandangan atau diberikan pemahaman? Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Saya tiba-tiba ada rasa haru. Nggak tahu kenapa ya. Oke. Mungkin karena
ingat sama satu dalil ya Oh, dari baginda Nabi Muhammad bahwa nanti di menjelang akhir zaman ada peristiwa-peristiwa yang inti redaksinya adalah ada peristiwa yang bisa bikin orang tuh kebingungan oke. karena munculnya munculnya makhluk-makhluk yang tak biasa ya tuh. Kita beberapa kali tuh cerita tentang tentang alien, tentang Alien. makhluk ekstraterestrial Iya. gitu. Baru beberapa waktu yang lalu kan episode Time Iya. Travel Mhm. bahas tentang itu juga. Iya, UFO alien. Terus saya juga jangankan Mas Anton, mungkin teman-teman juga banyak pertanyaan kan, Betul betul. soalnya pernah ada masa di beberapa minggu yang lalu kita syuting ini di akhir Mei Iya, 2026, di pertengahan atau awal Mei saya lupa, itu ada kejadian di Indonesia di mana Sumatera itu blackout, iya iya, banyak mati listrik listrik, iya. di berbagai macam provinsi dan banyak orang yang upload video amatir. Itu banyak banget Penampakan ya, peristiwa-peristiwa di langit langit ya. yang orang bilang itu UFO Mmm, di berbagai macam wilayah di sorry Sumatera. sorry Dik, kok tiba-tiba langsung ngilu semua ya? Gitu. Gila ini kenapa ya? Pokoknya iya, te aneh aja nih Mmm, perasaannya tiba-tiba datang gitu. mmm, Harunya mungkin karena apa jangan-jangan kita udah mendekati akhir zaman gitu, mmm, atau mungkin kita bagian dari iya cerita itu, maksudnya kita lagi menjalani bisa peristiwa-peristiwa itu, itu ya gitu. Nah, terus saya sampai bingung kan, bingung karena gini, eee, banyak muncul pertanyaan, kenapa sih kenapa baru sekarang-sekarang nih orang orang dikasih lihat mmm, hal-hal kayak gitu kan. betul, Jadi kayak jadi mulai nemuin puzzle-puzzle yang terpecah di, zaman-zaman dulu, iya, yang dulu ada nggak dipercaya, yang nggak dipercaya, terus ada cerita dari misalnya dari Sumeria, mmm, dari, apa Anunnaki namanya, itu ya berarti? kayak Anunnaki, terus Iya, dari Yunani, dari heeh, bahkan cerita di Nusantara sendiri juga kan ada hal-hal kayak ada gitu, iya, di itu relief-relief betul, candi, candi iya, atau di lukisan-lukisan dinding yang ada di wilayah timur Papua Indonesia, ya, ya iya, kayak gitu-gitu. Akhirnya jadi mulai nemuin puzzle-puzzle. Pertanyaan saya adalah, saya juga nanya gitu, kenapa sekarang-sekarang ini, eee, orang-orang baru mulai terbuka, mulai dikasih lihat sama peristiwa-peristiwa langit, peristiwa orang bilang alien lah atau mmm, UFO lah atau USO, USO kayak gitu-gitulah. Unidentified Submerged Itu kan kalau yang Object, di laut ya, iya bahasanya ya, atau yang di langit ya gitulah ya. iya, UAP, Sampai akhirnya, dari pertanyaan itu muncul satu keadaan waktu saya lagi sendirian, terus, entah gimana saya tuh ngelihat jadi gini posisinya, saya ngelihat ada di tepi pantai, mhm, kondisinya itu menuju senja, terus ada orang laki-laki yang lagi jalan nyusurin garis pantai. oke, Nah, saya yakin itu orang karena tapak kakinya di pasir itu ada. mhm, Terus saya nggak tahu itu di pantai mana, pasirnya juga pasir, coklat muda, terus sepi, cuman ada saya sama laki-laki itu. Jalan, terus bahkan sekarang saya lagi ngelihat itu, oh, oke jalan, oke. terus, laki-laki itu pakai pakaian biasalah, pakai pakaian yang agak gombrong gitu, terus kayak pakai tutupan di lehernya gini, kayak model Syal kain syal, kayak kain biasa. mmm, Terus ada ininya, jambang jenggotnya, terus beliau jalan, ngedekatin saya, terus melengos pergi. Terus saya ngerasa pengen manggil, pas saya panggil, "Permisi Pak," berhenti, terus beliau itu nengok ke belakang, terus senyum. Pas senyum, itu seakan-akan kayak ada cahaya gitu lah dari auranya. mmm, Nah, hidungnya agak mancung. Beliau, eee, beliau tuh ngomong gini, "Udah lihat?" Gitu. "Lihat apa?" Terus
Akhirnya nggak tahu gimana saya pas merem, buka mata lagi, kedip gitu. Itu udah di kondisi yang berbeda lah pokoknya. Tapi Hmm. masih ada bapak-bapak Boleh. ini, masih ada orang ini. Di situ beliau itu bilang, "Kita ada di gini, kamu kamu aku ajak ke tempat yang berbeda dari kehidupanmu sebagai orang di zaman sekarang," katanya. Hmm. Karena bagaimanapun, ini intinya ya, inti 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 bahasanya, gimana pun, eee, orang-orangmu akan menuju ke satu keadaan untuk mengenal di luar duniamu, gitu loh. Hmm. Terus saya ngelihat di situ tuh kayak ini Mas, kayak banyak batu-batu, tapi Oke. semuanya pasir pasir, terus banyak batu-batu, terus kayak ada rumput-rumput gitu, Mhm. kayak ada rumput-rumput, tapi ininya nih nuansanya nih nuansa kayak kayak mungkin teman-teman pernah ada di pernah masuk ke SeaWorld, SeaWorld ya? jadi kayak ada tunnel gitu, nah Oh, kan oke biru oke. semua tuh, Iya iya iya, pokoknya nuansanya kayak gitu. Cuman, eee, ikannya di situ cuman saya nggak ngeliat ada ikan gitu. Saya nggak ngeliat ada ikan, yang saya lihat di depan sana, itu agak jauh ya, agak jauh, itu kayak kayak ada kayak selaput, tapi luas gitu ya, kayak nutupin pandangan. Terus saya saya ngerasa itu kayak angin, nggak tahu itu angin, nggak tahu itu arus atau apa, saya nggak tahu, Hmm. kesapu, terus setelah itu kayak ada pilar, pilarnya tuh aneh Mas, maksudnya Hmm. kayak bukan pilar yang pernah saya lihat di video-video manapun, di film Iya, manapun, atau di oke peninggalan manapun gitu. Pilarnya tuh aneh, warnanya tuh kayak keperak-perakan ya, perak-perak besi gitu, oke. pilar, terus bentuknya agak aneh di bagian-bagian atasnya gitu. Nah, Relief atau apa anehnya itu? pokoknya ada ukiran, tapi saya Oke nggak bisa lihat jelas karena itu agak jauh. oke. Terus, ke sana itu kayak ada siluet-siluet agak hitam gitu ya, karena makin ke sana makin gelap. Itu kayak siluet entah bangunan, entah itu kayak kastil, entah apa, karena aneh bentuknya. Mhm. Ada yang lancip-lancip gitu, Oke. ada yang kayak, eee, kubah tapi agak ceper gitu, Mhm. tapi itu gede gede, kayak bangunan lah. Mmm. Saya nggak berani ke sana karena itu gelap, makin ke sana tuh makin gelap, nuansanya makin gelap lah gitu. Mmm. Nah, Serem nggak Alif waktu di serem situ? serem serem Oke. serem, deg-degan. Mhm. Terus beliau ini adanya di sebelah kiri saya, beliau cerita gini, eee, "Itu yang lagi kamu lihat, itu wilayah yang dari dulu udah ada di bumi, tapi asalnya itu bukan dari bumi," Mhm. gitu katanya. Nah, kalau ada orang itu ketemu sama wilayah tersebut, kemungkinan besar belum tentu dia bisa kembali, Oh, oke, iya iya. gitu. Kalau misalnya ada orang yang tidak sengaja ketemu sama yang ada di sana, saya nangkepnya mungkin maksudnya beliau itu ke penghuninya, itu, bisa dipastikan orang tersebut ketakutan. Mhm Kenapa mhm. ketakutan katanya, karena ininya beda perawakannya beda, Mas. Nah, Dikasih lihat? enggak dikasih lihat, Oke. gitu. Jalan tuh kita ke arah kanan, jalan. Jadi seakan-akan itu kayak itu wilayah sangat luas luas, Mhm. tapi gelap. Jadi jauh, luas, gelap. Gimana orang nggak takut pas ngeliat itu? Mmm. Kita ini jalan, saya tuh diajak jalan tuh ke arah kanan. Ngeliatin itu tuh kayak ngeliat dari sisi-sisi lainnya gitu, Mas. Dan itu Ah, oke bentuknya oke. tuh memang kayak kayak sebuah kawasan aja, kawasan yang diliputi sama sesuatu yang tak kasat tapi bikin orang itu takut gitu. Mhm. Terus gelap dan bentuk siluet itu beda-beda akhirnya, karena kan lihat dari Iya, sisi sudut-sudut yang lain lain, kan. Ada yang lancip-lancip gini, ada yang kayak kubah tapi agak pipih, agak yang kayak kayak dinding tapi bukan kelihatan kayak dinding, pokoknya aneh lah menurut saya. mmm. Di salah satu tempat,
Di situ ada batu agak gede, kayak batu batunya itu kayak batu karang. Di situ ada beberapa batu kecil-kecil, terus ada batu gede. Di situ kita berhenti, terus beliau bilang sambil nunjuk ini, terus itu nggak tahu gimana saya ngelihat sedikit ada pergerakan di dalam sana, di arah sana. Itu kayak ini Mas, kayak eh dia nggak jalan ya, tapi kayak meluncur, Oke. kayak meluncur. Jadi Oke. kayak ada bentuk orang, siluet orang agak panjang dan itu meluncur, Hmm. meluncur gitu, seret gitu, meluncur. Terus udah nggak lihat apa-apa lagi setelah itu. Dan aneh bentuknya. Nah, Oke, oke. gitu. Terus di sisi lain diajak jalan lagi, itu ngeliat kayak ada saya ngelihatnya ya, itu kayak kayak batu, tapi tinggi. Jadi kayak mungkin kayak menara, Hmm. tapi itu kayak batu karena siluetnya kayak siluet batu. Dan itu enggak ada yang agak geradakan, Hmm. ada yang tidak halus, ada juga yang agak halus kelihatannya. Itu. Lagi-lagi saya nggak ngeliat warna aslinya apa karena itu kayak siluet gelap gitu. Hmm. Akhirnya udah kayak gitu, udah kayak gitu ya, saya kedip. Ya biasa lagi gitu kedip, terus buka mata itu udah di pinggir pantai lagi. Oh, oke, oke. Itu udah di pinggir pantai lagi. Hmm. Beliau bilang wilayah itu eh, hampir tidak bisa ditemukan oleh orang-orang di zaman kamu. Karena walaupun itu adanya di bumi, tapi wilayah tersebut adalah wilayah yang berbeda dari ruang ruang lingkup Ruang kamu, hidupnya kita ruang gitu. lingkupnya kamu Oh, katanya oke, gitu. oke. Saya nangkepnya, Hmm. maksudnya beliau adalah ruang lingkup tuh kayak mungkin kayak kayak dimensi Mas. Oh, oke. Kayak ruang dan waktunya manusia Iya, iya, itu iya. beda sama mereka walaupun sama-sama di bumi Bumi. gitu, gitu. Nah, ini deh. Tadi kan Alif cerita ya ada sosok yang kelihatannya meluncur ya gitu ya kan dari ini emang kelihatannya aneh tadi kan Aneh. Alif cerita itu. Nah, aku kan penasaran ya. Dulu NASA itu waktu awal penciptaannya konon katanya mereka melakukan eksplorasi di kedalaman laut ya kan. Tapi kemudian beralih karena mereka menemukan satu hal yang menyeramkan dari Eee, bawah laut itu sehingga akhirnya mereka mengeksplorasi luar angkasa. Nah, apakah NASA itu menemukan seperti yang Alif ceritakan? Mmm, kalau berdasarkan cerita bapak-bapak tersebut, saya anggap beliau adalah leluhur. Kenapa? Karena wajahnya cukup familiar, Oh, oke, oke, oke. tapi yang bikin ketara adalah, ketika beliau hadir, itu nuansanya tuh beda, Mas. Auranya kayak bikin suatu ruang lingkup tersendiri Mmm, ke saya pribadi gitu ya. oke. Nah, terus berdasarkan cerita beliau waktu saya diajak itu, saya nangkep, ini pemahaman saya, logika saya adalah berarti hampir nggak ada orang yang bisa ketemu itu. Itu Baik itu apalagi disengaja untuk mungkin mencari, iya benar-benar eksplorasi karena gitu kata ya. beliau, wilayah tersebut itu berbeda dengan ruang lingkupmu, walaupun masih Mmm, sama-sama di bumi, oke, oke, oke. gitu. Nah, tapi dari pernyataan beliau juga, bisa jadi menurut saya, bisa jadi kalau lagi nggak sengaja atau mungkin frekuensinya sama, mungkin bisa ketemu. Bisa ketemu. Entah cuman sekilas ngelihat Mmm, atau mhm. atau gimana gitu kan, bisa aja mungkin. Jadi kalau Mas Anton nanya, "Mungkin nggak NASA, pertama kali ketemu kayak gituan?" Oh ya, Bisa jadi. bisa jadi iya benar. Mungkin salah satu Iya, iya. ilmuwannya atau, orang yang ada di dalam NASA mungkin pernah ketemu mungkin. Makanya itu Oke. menjadi suatu rujukan, salah satu rujukan kan untuk Mmm, diteliti, iya, mungkin begitu. iya, iya. Tapi gini, waktu beliau tuh cerita panjang, banyak yang intinya tentang pemahaman bagaimana kita mengenal tentang semesta Kehidupan. luas, tentang Oh, kehidupan gitu, tentang semesta. Tapi dari sisi sudut pandang yang itu dulu. oke. Nah, terus, pertanyaan saya itu belum terjawab, Mas. Kenapa zaman sekarang banyak orang yang ngalamin hal-hal fenomena-fenomena Penampakan langit itu, itu, iya, heeh, sampai masuk ke kamera, ke layar gitu kan. iya, mhm.
Yang saya dapat jawabannya dari leluhur adalah gini, di mana, bumi lagi mengalami banyak peristiwa, maka batas-batas antara ruang dimensinya kita dengan yang lain itu semakin menipis, Oke. gitu. Akhirnya saya jadi inget, nih saya cocokologi lah, Hmm. anggap aja cocokologi. Saya jadi inget sebuah cerita dari kebudayaan dan agama di zaman dulu. Hmm. Ada kisah di mana ada seorang raja yang diberi kemampuan oleh sang ilahi dengan Oh. kekuasaan yang sangat besar, Oke, oke, oke. dengan, power yang sangat luar biasa. Kemudian dia diperintahkan untuk membuat suatu dinding yang sangat tebal Oh, dan oke, besar, aku ngerti, aku ngerti. gitu. Ini ya. Banyak orang banyak orang sampai saya di zaman sekolah itu mikir, "Oh, kayak dinding," kayak mungkin kayak tembok Cina. Iya, iya, iya. Setelah dikasih lihat banyak hal, logika saya main. Kalau itu sebuah dinding kayak tembok Cina, gampang ditemuin. Betul. Tapi bagaimana ternyata dinding itu sebagai sebuah metafora, Ah, bahasa metafor maksudnya bahasa simbolik. iya. Jangan apakah dinding itu adalah suatu pembatas antara Dimensi, dimensi, iya. gitu. Dan menurut cerita para leluhur bahwa Wah, semakin ke sini batas-batas pembatas antara manusia dengan yang lain itu semakin tipis. Sampai saya pernah diginiin sama sama salah satu orang tua, makin ke sini makin ngelihat banyak yang goib kan, gitu. iya, Yang iya. nggak goib maksudnya nggak kelihatan ya. Iya, karena udah semakin tipis. Wah, ngeri, Lep. Aku kok tiba-tiba jadi ngerti ya, padahal aku nggak lihat ya, nggak bisa ngelihat ya. Tapi dari pemahaman yang Alif ceritakan, ini jadi kayak bahasanya gini, kan konon ada satu bangsa ya yang merusak itu ya, Y dan M itu ya. Yajuj YM Majuj. iya, Yud Majud. YM itu kayak ini, kayak coklat itu ya, YM bukan kayak nah, ini kan konon kan katanya kan datang dalam aliran-aliran yang beribu-ribu yang nggak ada habisnya. Nah, kalau misalnya memang yang tadi Alif ceritakan seperti itu, aku kan jadi nangkep ini jadi kayak ada, ya multiverse ya mungkin ada sebegitu banyaknya bangsa yang ada di bumi kita. Begitu dinding antar dimensinya sudah tidak ada lagi penghalangnya, ya mungkin kita mungkin akan ketemu dengan banyak bangsa, banyak yang kita katakan makhluk-makhluk yang asing dari kehidupan kita yang sekarang gitu ya bahasanya kali. Bisa jadi begitu. Nah, tapi yang ini deh, yang tadi Alif cerita di itu ya, ada nggak sih hubungannya misalnya kayak, yang tadi Alif ceritain ada bentuk bangunan, terus ada satu makhluknya gitu, eee, kan tadi kan kita lagi cerita tentang USO nih, apakah memang ada alien yang punya istilahnya punya markas di bawah lautan atau dia ada hubungannya dengan mitologi laut di zaman dulu, Lip? Ya, Itu oke. sama nggak sih? Saya mau jawab dari sisi mitologi dulu. Oke. Mungkin mungkin ketika teman-teman nonton video ini, pas Mas Anton ngomong tentang mitologi mungkin akhirnya jadi mengarahnya misalnya mitologi Poseidon Poseidon, iya. beserta kerajaannya, Neptunus, Neptunus, iya, gitu. atau ada hewan-hewan kayak mermaid, ada Ya, nah, eee, ada satu, cerita dari leluhur bahwa gini, antara mitologi dengan kejadian di masa lalu, itu sebenarnya ya itu-itu juga. oh, oke. Cuman beda penyampaian aja, cara Mhm, penyampaian. Jadi kayak sebuah cerita fiksi, mhm. padahal itu sebuah kisah nyata di masa lalu. Karena kan, eee, kata para leluhur, semakin jauh kamu melampaui waktu, semakin jauh kamu melampaui masa ke belakang, maka semakin banyak melihat hal-hal yang di luar nalar manusia di zaman sekarang. Oke, oke. Jadi kayak dunia halu, kayak dunia Mhm, dongeng bahasanya. iya, iya. Tapi itu, sebuah realita di masa lampau. Nah, terus berkaitan sama mitologi, leluhur juga pernah cerita bahwa banyak tokoh-tokoh
spirit, tokoh-tokoh leluhur di masa lampau sekali, itu asalnya bukan dari bumi, Iya iya tapi iya. dari luar. Iya iya. Terus ada beberapa peristiwa di luar, di mungkin miliaran tahun yang lalu, Iya. terus turun ke bumi. Nah, apakah kaitannya sama itu, sama USO itu? Apakah Mhm. mereka itu bagian dari itu Iya. atau bagaimana gitu? Mhm. Yang saya tangkap dari cerita para leluhur, mungkin aja eh, bagian dari cerita-cerita dari masa lalu itu juga ada yang udah berada di sini dari lama juga gitu. Mhm. Tapi mungkin secara ini sebenarnya agak susah sih ngomongnya. Jujur aja saya agak agak terbata-bata ngomongnya karena eh, cukup di luar batas kemampuan. Kalau mungkin aja yang hidup di tempat-tempat tertentu itu berbeda dengan kita. Jadi Mhm. kalau misalnya kita mau cari lagi-lagi tuh mungkin nggak Oke ketemu. oke oke. Tapi kalau kata para leluhur, ada masa di mana nanti semuanya terbuka gitu. Jadi kayak manusianya jadi sebenarnya kayak orang yang go public, yang Oke oke. udah mau open mind, open minded, akhirnya jadi diterima sama pihak lain gitu. Sampai akhirnya saya punya sebuah perspektif sendiri, mungkin perspektif spiritual juga. Jangan-jangan sebenarnya bukan manusianya yang baru ngelihat, tapi sebenarnya manusianya yang berada di dalam tempurung. Itu pun juga yang pernah diceritakan oleh leluhur di masa lampau. Oke oke Kita itu oke. kayak ada di dalam tempurung Iya iya. hidupnya. Sebenarnya mereka ini ada, aktivitasnya terus ada Iya iya. sehari-hari, setiap waktu. Kitanya aja yang nggak bisa ngelihat Iya, mereka bahasa gitu. kudet ya gitu ya, kita kudet gitu Ya jadi kayak orang gua lah iya iya, ibaratnya, masih terlalu dalam oh iya, tempurung gitu. Nah, mhm, terus satu hal yang saya ingat dari cerita leluhur adalah jangan dikira kalau semua hal yang ada di luar manusia itu jahat. Ada mhm, loh yang, eee, apa namanya, support sama sama bumi gitu. Ada yang punya kaitan erat sekali dengan bumi dan baik gitu, mhm, terutama sama tokoh-tokoh suci yang ada di sini, oke oke. gitu. Berarti, eee, keberadaan mereka yang ada di lautan itu, bisa kita sebut alien yang belum tentu juga dari luar angkasa atau memang dia udah lama di sini, Alien itu kan gini Mas, alien itu kan cuman istilah asing? asing ya, Ya asing. istilah barat lah ya, Iya iya iya, menyebutkan makhluk yang nggak tahu dari mana tuh asalnya gitu betul, kan alien. Jangan-jangan kita juga alien kan? bisa jadi Turunan dari alien juga bisa kan? jadi, Kan dari kalau cerita agama kan dari luar juga kan iya gitu. iya iya, Nah terus, apakah yang di bawah laut itu, yang fenomena USO dan sebagainya itu juga alien? Ya mungkin aja gitu, mungkin mhm, aja mereka udah lama ada di bumi, bumi, dari masa lampau sekali iya gitu kan, iya, gitu. Makanya NASA nggak pernah lagi eksplorasi laut, laut, iya. karena sangat misterius. Tapi di luar angkasa lebih misterius lagi Nah, katanya. Rakasa lebih misterius lagi. Lebih misterius lagi, sampai akhirnya juga mereka juga cerita gitu kan, ada gap 50 tahun kan itu bukan sesuatu yang, apa istilahnya, ya kalau mereka memang, apa sih istilahnya, passion-nya mereka gitu ya, kan nggak mungkin ada Mhm, terhenti 50 tahun ya mmm, eksplorasinya. Kalau memang mereka senang banget mengeksplorasi kan akan terus iya, berkelanjutan gitu ya. Tapi ya ini menarik sih, yang lebih menarik sebenarnya kaitannya antara apa yang kita lihat di masa sekarang, hubungannya dengan yang di masa lalu. Pastinya ada kan gitu ya? sangat. Sangat ya? Bahkan, ini mungkin tambahan ya, Mmm, bahkan karena saya juga pernah sekolah, mmm, pernah belajar juga. iya aku juga pernah Iya, sekolah. Mhm, bahkan keberadaan-keberadaan, eee, yang orang sebut sebagai makhluk luar angkasa, itu juga banyak diceritakan dalam kitab-kitab suci, tapi mmm. bukan secara tekstual, bukan secara harafiah, Iya tapi kontekstual. konon katanya berasal dari satu keturunan yang sama ya, Nabi Adam ya. Konon begitu ya kalau di dalam konteks, religi ya? Ya, ada redaksi kayak gitu Ada juga. refleksi Tapi kan lagi-lagi kalau saya dengar cerita para leluhur, logikanya tuh bukan logika manusia di daratan bumi, Mas.
Tapi Oh, logikanya tuh udah vertikal gitu, bukan lagi horizontal. Selama ini orang mempunyai pemahaman tentang wawasan luar angkasa, wawasan kesemestaan, itu masih membawa ruang lingkupnya bumi. iya iya, Walaupun dia udah sampai mungkin ke bulan, iya mempelajari tentang bintang dan sebagainya. Tapi kalau kata para leluhur, itu masih membawa ruang lingkupnya bumi. iya, Makanya belum ketemu banyak hal di luar sana. Tapi lebih daripada sosok-sosok alien kah atau apalah istilahnya, kata para leluhur, kita ini sebenarnya ketinggalan. mmm, Karena manusia bagian dari eh, bangsa terakhir lah di eh, di tata jagat, surya kita. iya, Sementara mereka itu udah lebih dahulu. Artinya mhm, kebudayaannya lebih tinggi, peradabannya lebih maju. mhm, Kalau orang di sini bilang modern seperti ini, mesin dan sebagainya, industri, mmm, di sana tuh udah bukan industri lagi. Kalau kata para leluhur, oke udah oke, melampaui batas-batas logika sainsnya manusia gitu. oke oke oke, Makanya kita masih ketinggalan sebetulnya. iya, Jadi one day kalau ada makhluk dari luar angkasa turun, kelihatan gitu sama orang kebanyakan di bumi, ya mungkin aja kita dianggap hula-hula ulah-ulah, iya iya gitu, iya, jauh ini, terbelakang. terbelakang, iya primitif ya kali ya, Mungkin begitu. iya iya iya. Tapi juga ada satu, apa ya, satu, pengharapan ke depan ya kali ya. Ini kan kayak, oke, cangkangnya sudah dibuka, sekolahnya sudah dimulai, silakan kita belajar gitu kali, enggak ya? Ada satu terakhir ya Oke, dari terakhir, saya. Saya pernah diajak saya tuh waktu itu kayak tidur, mmm, tapi kayak lagi jalan di suatu ruangan mmm, besar, banyak rak-rak bukunya, terus penuh dengan lampu. Saya ngeliatnya kayak lampu, tapi itu terang benderang kayak cahaya putih gitu. Banyak rak-rak tinggi isinya buku-buku 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 gitu kan. Terus ada yang, ngedampingin saya, cuman saya nggak ngeliat ke belakang, siapa yang bersuara itu. mhm, Beliau bilang suara itu bilang gini, "Kalau orang itu mau mempelajari tentang semesta, itu mesti banyak belajar yang ada di kitab-kitab buku-buku ini, yang di perpustakaan itu? di buku-buku ini." Oke oke, Dan beliau bilang suara itu bilang kalau buku-buku ini itu terhampar luas di alam. Jadi bukan sekedar mmm, tulisan sebetulnya, oke tapi oke, tentang tentang yang saya tangkap ya, tentang tentang alam lah gitu, jagat, oke tentang oke, jagat semesta, semesta mhm gitu. mhm, Jadi mungkin kalau mau setara dengan peradaban luar bumi, mungkin harus belajar, belajar itu, sebanyak itu gitu, oke supaya oke, setara ya. iya oke. Saya sebenarnya menarik sih ya, menarik, tapi apa, ada keterbatasan keterbatasan apa ya, ruang, ada keterbatasan waktu juga buat kita ya untuk cerita yang mungkin di lain kesempatan kita bisa cerita lagi tentang, eee, nanti akan seperti apa sih sebenarnya bayangannya, interaksinya kita dengan apakah seperti yang digambarkan dalam catatan-catatan kuno, menurut religi, budaya, seperti apa, interaksi kita dengan Sebenarnya mereka. gini, kita time travel pengen cerita tentang, satu budaya, itu planet Nibiru. Nibiru, Anunnaki, Nibiru lah itu ya, Iya, kaitan-kaitan dengan itu ya, insyaallah suatu hari nanti bisa bisa insya cerita lengkap, ya lebih apalagi detail kalau ada bintang tamunya, pastinya, seru gitu. sih Jadi itu, yang cerita bukan cuman kita, tapi ada bintang tamu yang bisa bercerita bareng-bareng sama banget, kita. oke. Apa dengan, KTJ gitu, dari Jogja kita undang ke sini atau kita ke sana? Ya ya mungkin, didengar juga sama sobat time travel yang juga penggemar dari yang, channel-channel yang lain yang apa ya, sepemahaman lah, bukan sepemahaman, sepembahasan lah dengan apa yang kita ceritakan di sini. Oke, sobat time travel, sedikit gambaran lagi yang membuka justru lebih banyak ruang-ruang yang tadinya yang kita anggap, apa, di luar bayangan lah ya, paling nggak tadi soal dinding itu ya, dinding. Tiba-tiba aku kok dapatnya kayak begitu ya. Coba bagaimana sobat time travel menanggapi episode kita kali ini, coba kalian tulis di kolom komentar nih.
Oke Sobat Time Travel, semoga kalian suka dengan episode kita kali ini. Tetap like, share, komen, dan subscribe untuk selalu terhubung dengan video-video kita yang terbaru. Sampai kita bertemu di penelusuran selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.